Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz Arifin. Sebelum mulai belajar PAI kelas 2, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, supaya setiap aktivitas kita mendapatkan ridho dan sibuknya kita dalam belajar mendapatkan pahala dari Allah. Yuk bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan. Baik, kelas 2 hari Jumat. Hari ini kita akan masuk di bab ketiga, yaitu tentang akhlak terpuji. Bisa dibuka buku Al-Islamnya kelas berapa? Kelas 2. Ada di halaman 36 sampai dengan 39. Silakan dibuka. Nah, anak-anak sekalian, sebelum berlanjut tentang akhlak terpuji, Ustadz Arifin akan menyampaikan bahwasanya akhlak itu merupakan sebuah perilaku. Kemudian akhlak terpuji itu artinya adalah perilaku yang baik. Jadi kalau anak-anak itu bersikap atau berperilaku yang baik, berarti anak-anak telah memiliki akhlak yang terpuji. Akan tetapi ketika anak-anak berperilaku yang tidak baik, sama orang tua tidak baik, sama bapak ibu guru kurang baik, sama teman kurang baik, sama tetangga kurang baik, berarti anak-anak sekalian belum menjadi pribadi yang berakhlak terpuji. Padahal apa? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu tugasnya diutus di muka bumi adalah untuk menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Dan Rasulullah sangat orang yang beribadah sangat kuat, sangat rajin, tetapi akhlaknya jelek itu tetap kurang bagus. Artinya apa? Dia sama Allah baik, hablum minallah, sama Allah baik, tapi sama masyarakat sekitar kok kurang baik, maka itu juga tidak betul. Ya, dan anak-anak sekalian, kita harus menjaga akhlak kita, supaya akhlak kita senantiasa akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Dan anak bisa lihat di halaman 36, ada gambar dan ada kisah, yaitu kisah keluarganya Pak Yusuf. Nah, Ustadz Arifin akan ceritakan. Jadi, Pak Yusuf ini dalam cerita boleh dilihat adalah seorang ayah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Atas apa? Atas nikmat yang diterimanya. Salah satunya adalah nikmat, yaitu mereka bisa menikmati sarapan bersama-sama. Jadi, Pak Yusuf ini satu keluarga dengan 2 anak kecilnya, setiap hari selalu sarapan bersama-sama. Jadi Pak Yusuf ini setiap hari mesti selalu berusaha untuk makan bersama. Karena apa? Karena itu juga termasuk perilaku Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau makan selalu bersama, nggak sendiri-sendiri. Jadi Pak Yusuf ingin meniru kebiasaan Nabi Muhammad yang selalu berusaha makan bersama. Sekaligus apa? Ketika makan bersama, Pak Yusuf bisa tahu anak-anaknya itu sudah menerapkan adab makan dan minum dan belum. Kalau bersama orang tua, nanti misalnya anaknya keliru ngambil pakai tangan kiri, diingatkan. Tapi kalau makan sendiri, siapa yang ngingetin? Nah, maka anak sekalian kalau di rumah, misalnya ketika malam atau ketika sarapan bisa makan bersama, itu lebih baik. Jadi usahakan setiap hari ada waktu untuk makan bersama, saling ngobrol, saling cerita. Kalau ada masalah bisa bilang sama orang tua. Nah, itu anak sekalian, itu adalah tentang akhlak terpuji, salah satu kisah dari Pak Yusuf. Dan yang akan kita bahas hari ini persis seperti yang ceritanya Pak Yusuf. Kita akan membahas tentang adab makan dan minum ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang adab makan dan minum. Makan dan minum pasti dilakukan setiap hari, betul anak-anak? Betul, jelas. Setiap hari anak-anak pasti makan dan minum. Apakah ketika anak-anak hari Minggu libur sekolah nggak ada pembelajaran via video, anak-anak makannya libur? Enggak. Jadi makan dan minum itu memang kebutuhan tubuh dan harus dicukupi. Nah, kita nggak makan juga kita berdosa menyakiti tubuh. Nah, karena kita setiap hari makan, alangkah lebih baiknya kalau kita makan dan minum menggunakan adab. Supaya apa? Supaya setiap makannya kita, setiap minumnya kita itu mendapat pahala.
Sehingga apa? Mendapatkan berkah dari Allah. Makanan dan minuman kita diberkahi oleh Allah. Ya enggak? Dalam sehari makan ternyata enggak mendapat pahala, kan rugi sehari 3 kali. Padahal kalau kita makannya betul, dapat pahala, disayang Allah, diberkahi. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Beberapa adab makan dan minum yang perlu diingat. Jadi anak-anak harus ingat dan usahakan dipraktekkan. Nanti ada beberapa, setidaknya ada sekitar 10, setidaknya sekitar mohon maaf, ada sekitar 6 ini udah semuanya udah. Ada 1 2 3 4 5 6 ini adalah adab tentang makan dan minum. Kalau ini bisa dipraktekkan setiap hari, anak-anak telah menjadi seorang yang berakhlakul karimah, menjadi seorang yang berakhlak terpuji, ya. Nanti sambil bahas satu-satu sambil diinget-inget, saya belum sok melakukan ini apa enggak ya? Nah, sambil dicek. Biasanya saya maam sok begini enggak ya? Nanti sambil dicek. Oke, anak-anak sekalian kita mulai. Adab makan dan minum yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi anak-anak sekalian, ketika mau makan maupun setelah makan, anak-anak sekalian usahakan untuk berdoa. Nah, anak-anak coba ingat-ingat, ketika sarapan saya sok gitu enggak ya? Kalau belum, mulai dirubah. Kalau sudah dilakukan, alhamdulillah. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Jadi kalau anak-anak mau maem, usahakan selalu menggunakan tangan kanan. Jadi tangan kanan digunakan untuk mengambil makanan maupun untuk makan. Nah, anak-anak sekalian diingat-ingat, saya kalau pas maem di luar beli permen atau beli es krim, itu sok kadang pakai tangan kiri. Astagfirullah. Kalau kalian ingat istighfar, kemudian besok jangan diulangi lagi. Ya. Yang kedua adalah makan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga adalah sambil duduk. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Kadang anak-anak tergesa, selak lapar dari warung beli sosis, sambil pulang dari warung sosisnya sambil dimakan, sambil jalan. Itu tidak boleh anak-anak sekalian. Kalau memang mau maem dulu di warung, kalau ada tempat boleh duduk dulu. Kalau tidak mau maem di warung, maunya maem di rumah sambil duduk, ya ditahan dulu. Jalan dulu sampai rumah, baru sampai rumah duduk. Kenapa anak-anak? Ternyata ada manfaatnya. Orang yang makan dan minum sambil duduk itu lebih mudah dicerna. Kalau maemnya sambil berdiri itu akan mudah terserang penyakit. Jadi ada salah satu bagian kalau kita maemnya berdiri itu, makanan dan minumnya langsung ke lambung, tidak melewati bagian tertentu. Kalau kita maemnya duduk, ada bagian tertentu yang terlewati dan itu penting. Dan sekalian usahakan ketika maem dan minum harus duduk. Yang keempat adalah makan dan minum secukupnya. Nah, ini sangat penting sekali. Ustaz Arifin punya cerita. Ada seorang ulama yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Itu terkenal mazhab Syafi'i. Dia sampai berkata begini, saya selama 24 tahun itu belum pernah sekalipun makan sampai kekenyangan. Nah, jadi salah satu Imam Syafi'i itu dia sangat pintar dan sangat cerdas, kuncinya itu. Dia tidak banyak tidur dan dia tidak banyak makan. Yang ketiga tidak banyak bicara. Nah, anak-anak sekalian, tentang adab dan makan dan minum ini yang utama itu. Kalau maem itu jangan sampai kekenyangan, karena enak itu kekenyangan. Jadi jangan sampai kekenyangan, makan secukupnya. Kemudian setelah maem istirahat bukan tidur tapi ya dikasih jeda. Kemudian nanti perutnya akan mengolah, jangan sampai makan kebanyakan. Nanti kalau makannya kebanyakan itu membuat lambung kita capek, kerja tubuh kita capek. Bukan berarti makan banyak itu tambah kuat, itu keliru. Jadi makan itu secukupnya, sesuai yang dibutuhkan tubuh. Yang kelima adalah tidak bicara saat makan. Ini jelas, ketika makan nggak boleh sambil ngomong. Makanannya di mulut kemudian sambil bicara, sampai tumpah-tumpah, sampai keluar-keluar. Nah itu nggak boleh, tidak sopan ya. Jadi apalagi kalau sekarang makan sambil ngomong nanti makanannya jatuh kemana-mana, nah itu berbahaya. Yang keenam adalah tidak mencela makanan. Nah, anak-anak tahu mencela nggak? Nah, mencela itu artinya mengata-ngatai makanan. Mengata-ngatai makanan itu misalnya makanannya, mohon maaf ya, misalnya kurang enak gitu. Kalian bilang, wah makanannya kayak gini loh, makanan itu malah dimaem nggak enak. Nah, itu telah mencela. Tidak boleh mencela makanan. Bahkan Rasulullah itu telah mengajarkan, meskipun makanannya tidak enak, tetap harus dimakan dan tidak dicela. Artinya apa maksudnya tidak mencela makanan? Makanya kalau ngambil makanan itu jangan kebanyakan. Ambil sedikit dulu, diicipi, kalau kalian suka lanjutkan. Tapi kalau tidak suka kan minimal bisa menghabiskan. Kalau awal langsung banyak, ternyata anak-anak kurang suka dengan rasanya, nanti kan jadi nggak enak. Nah, maka
Nah, sekalian tidak boleh mencela makanan. Kalau mencela makanan berarti kalian telah mencela nikmatnya dari Allah, rezekinya Allah. Apalagi mencela, bahkan orang-orang banyak yang makan saja tidak bisa kita malah mencela, kan nggak boleh seperti itu. Nah, hari ini kita juga akan ada makan dan minum, salah satunya adalah berdoa sebelum dan sudah makan. Kita baca bersama-sama dan nanti praktekkan ketika mau makan. Doa sebelum makan, insya Allah semuanya sudah hafal. Kita baca lagi. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Boleh pakai bismillah dulu. Bismillah, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sesudah makan, biasanya ini kalau sebelum makan banyak yang berdoa, tapi setelah makan karena kenyang langsung tidur, langsung kemana main. Sudah makan usahakan berdoa. Setelah selesai piringnya, sendoknya dibetulkan, kemudian berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu adalah satu bentuk kesyukuran dengan berdoa. Ya, jadi anak-anak sekalian, materi kita tentang adab makan dan minum seperti tadi. Insya Allah pertemuan mendatang kita akan bahas tentang adab tidur. Sebelum kita tutup, Ustadz Arifin akan mengajak anak-anak untuk berdoa setelah selesai belajar. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Amin. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.